Dari Mbak Silva Khotijah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi jatuh di titik terendah itu agar bisa menjadi seindah jatuh cinta? Padahal kita sudah menyadari apapun yang terjadi dalam hidup adalah takdir Allah dan jelas itu yang terbaik. Ya, kalau di tingkat memahaminya itu gampang ya. Tapi mengelola perasaan dan sakitnya jatuh itu yang tidak gampang. Ya. Itu harus diobati. Karena ini berkaitan dengan mengobati perasaan, hati, jiwa, dan segala macam. Itu di tingkat ini Mas, Mas Anang ya. Tetapi di tingkat yang lebih tinggi lagi, kita harus melakukan perubahan-perubahan pada tindakan-tindakan kita ya. Jadi begitu kita jatuh ya, apa sajalah kejatuhan itu, anak gagal studi, kemudian semua hal ya, maka yang perlu diinikan adalah mengingatkan diri kita bahwa yang bisa mengabulkan doa dan melepaskan kita dari kesusahan itu hanyalah yang maha mengatur segala urusan. Itu harus sering-sering diingatkan pada diri kita. Apalagi kita sudah sering mengalaminya ya. Kalau kita berusia 20, 30, 40, 50, 60 tahun, pasti sudah sering kali kita dilepaskan oleh Allah dari segala kesulitan. Dan mengingat kembali saat-saat Allah melepaskan kita dari kesulitan itu akan membuat kita optimis bahwa kesulitan kali ini bisa dihadapi dengan bagus ya. Nah, yang kedua, optimisme dalam diri orang-orang yang sedang jatuh itu akan terbentuk dalam pikiran dan perasaannya kalau dia tidak diam, beraktivitas. Allah mengarahkan dalam surah yang singkat itu bahwa inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali. Tetapi bagi siapa? Bagi faida farauta fansab wa ila rabbika farab. Bagi orang yang tidak membiarkan waktunya sedetik pun, semenit pun, atau 1 jam pun, kecuali mengisinya dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan aktivitas, dengan segala macam kerja keras dan usaha, tetapi dia berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Anang. Nah, yang kedua ini akan membawa perubahan pada kondisi pikiran, perasaan, dan jiwa kita menjadi jauh lebih optimis. Tapi yang ketiga itu tadi, memang harus beraktivitas, bergerak, mencari ini, sehingga memperbesar kadar optimisme yang dialaminya dan yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia menjadi jauh lebih enak begitu. Nah, wa ila rabbika farab, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pada akhirnya menyadari bahwa yang membuka semua jalan keluar itu bagi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Anang. Ya, boleh. Jadi ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Arkom. Yang pertama yaitu tadi mengingat bahwa yang mampu menyelesaikan masalah kita hanyalah Allah. Kemudian yang kedua, optimisme untuk berikhtiar. Ketika kita sudah jatuh, kita harus optimis bahwa kita bisa bangkit gitu, Ustaz ya. Yang ketiga tadi, beraktivitas, terus bergerak agar kita berada dalam kondisi yang lebih baik daripada ketika kondisi kita jatuh. Gitu. Ya, jadi pertama karena kita ini hampir setiap saat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ya. Itu doa, zikir itu harus sering diingatkan ya, dipengaruhkan, disugestikan kalau bahasa kawan-kawan psikologi kepada diri kita bahwa dia yang menghidupkan kita, merubah kita dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, memberikan rezeki, setiap saat itu harus diingat-ingat sehingga membuat kita kembali sadar dan yakin bahwa selama ini kita sudah dihidupkan oleh Allah, diberi rezeki, diberi hidayah, diberi teman, diberi peluang, diberi pekerjaan, diberi jalan keluar. Itu harus sering-sering diingatkan. Itu akan menenangkan kita. Tapi tingkat ketenangan yang kita terima itu akan menjadi lebih tenang kalau kemudian kita menggunakan pikiran itu untuk mencari berbagai solusi, tangan dan kaki ini untuk berjalan, bertemu, dan melakukan berbagai ikhtiar ya. Tidak membiarkan sekecil apapun waktu dan kesempatan kecuali mencari jalan keluarnya. Nah, terakhir wa ila rabbika farghab, berharaplah penuh pada Allah karena yang menguasai segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Baik, Ustaz, baik. Ada pertanyaan berikutnya nih, Ustaz nih. Ya, berikutnya silakan.
Pak Dwi Asfan. Umumnya kalau boleh memilih Ustadz, daripada diuji jatuh, kita lebih cenderung milih diuji sukses. Umumnya kalau boleh memilih Ustadz, daripada diuji jatuh, kita lebih cenderung memilih diuji sukses. Kayaknya saya pun seperti itu, meski dua-duanya sama-sama ujian. Gimana sikap Arif yang sebenarnya Ustadz untuk dua situasi tersebut? Iya, kalau kita diuji dengan sukses dan segala macam, Allah meminta kita itu tetap bersikap bersyukur ya. Maksudnya bersyukur gini, satu, menyadari sesadar-sadarnya bahwa yang kita terima dalam hidup ini sampai kita mendapatkan sukses itu adalah seluruhnya berasal dari Allah. Makanya dalam doa yang kita dapatkan dari Nabi, yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca pagi dan petang, ada bagian doa ini, Allahumma ma'asbaha bimini nikmatin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun nikmat yang aku terima ataupun nikmat yang kau berikan pada makhlukmu yang lain, semuanya berasal dari engkau. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang bisa berhasil ketika diuji dengan kebaikan, sehat, bisnis lancar, itu harus nomor satu itu. Sadar sesadar-sadarnya bahwa semuanya itu Allah berikan pada kita. Yang kedua adalah menumbuhkan kekaguman kepada Sang Pemberi nikmat. Ya. Bukan kagum pada diri kita sendiri, tetapi secara psikologis umumnya banyak orang itu ketika sukses dan segala macam dia mulai mengagumi dirinya, ya, kecerdasannya, ya, ikhtiarnya yang luar biasa, koleganya dan segala macam. Makanya waktu Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu, Allah menyuruhnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika kita diuji dengan kebaikan, karir dan segala macam, itu tadi sadar bahwa semua pemberian itu sampai kepada kita, Allah yang memberinya. Yang kedua adalah menumbuhkan kekaguman kepada Sang Pemberi nikmat. Lalu yang ketiga memuji Dia. Ya, memuji Dia. Sebab kalau kita sampai kagum dan memuji diri sendiri, lupa pada Allah Subhanahu wa taala, itu awal bencana kita mengalami kehancuran bermula dari keberhasilan dan kesuksesan itu. Lalu yang keempat dan kelima adalah menggunakan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa uang, kesehatan, nama besar, nama keterkenalan dan segala macam, untuk membuat Sang Pemberinya itu senang, ridho dan berkenan pada kita dan menambahkannya, karena kita menggunakannya dengan sesuai dengan keinginannya begitu. Dan berusaha agar apa yang diberikan kepada kita itu tidak kita gunakan untuk mengundang amarahnya dan murkanya itu. Itu Mas Anang. Baik Ustaz. Garis besarnya kalau bisa saya simpulkan bahwa kalau pas kita sukses itu kita gunakan seluruh harta dan jiwa raga kita itu untuk di jalan Allah. Itu Ustaz ya. Bukan itu saja. Yang paling fundamental tidak di batin kita. Ya. Yang paling penting itu sadar betul bahwa yang kita terima itu adalah sepenuhnya berasal dari Allah. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa kagum kepada Allah, dan yang ketiga adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Ya benar Ustaz. Benar Ustaz, benar. Wah, ditambahin sama Ustaz Akom tadi ya, ternyata ada menumbuhkan kesadaran dan sebagainya tadi. Mungkin berikut dilanjut Ustaz, mungkin pemaparannya berikutnya. Ya, jadi yang kalau kita lihat beberapa kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran, itu ada kejadian dengan Nabi Zakaria ya, yang sampai dia tua belum segera punya anak ya. Kemudian Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan kehilangan seluruhnya, keluarganya dan segala macam hartanya. Tetapi kemudian kita mendapatkan pelajaran penting bahwa di saat yang paling rendah sekalipun, orang harus memiliki keyakinan bahwa yang menguasai dan mampu melepaskan kita dari situasi yang paling sulit sekalipun adalah yang memiliki hidup dan memberikan hidup kepada kita.
Makanya penting bagi kita bahwa pada saat kita ruku dan sujud pada Allah Swt itu zikir-zikir yang di dalamnya itu mengandung prinsip-prinsip keimanan itu harus ditancapkan betul. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bacaan-bacaan yang kita baca pada waktu pagi dan petang itu harus benar-benar ditancapkan. Itu fungsinya ketika kita benar-benar berada dalam situasi yang sangat negatif, terendah, kita segera mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan percaya bahwa kesulitan itu bisa dihindari. Tetapi yang kedua, baik psikologi Barat, apalagi Islam, menegaskan bahwa bergerak, beraktivitas itu akan memperbesar meningkatnya optimisme kita, memperbesar bangkitnya kebahagiaan dalam diri kita itu, dan itu yang dibutuhkan. Baru kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah benar-benar beraktivitas, melakukan segala banyak hal, tetapi sepenuhnya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga hal yang bisa jadi 1-2 dikerjakan, tetapi yang ketiga tidak, Mas Anang. Jadi orang sibuk ikut training motivasi, ikut training A dan segala macam, tetapi dia lupa sepenuhnya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang penting untuk disadari, Mas Anang.